Terima kasih. Shalom. Lagi. Shalom. Bagaimana Bapak Ibu, kabar sehat? Sehat? Kita harus tetap, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kita pasti tetap sehat. Amin. Amin. Jadi satu hal yang pasti adalah di saat saya dulu salah melangkah dalam hidup, saya tidak pernah menyesal, tetapi itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saya bersyukur bahwa saya memperoleh kemenangan karena saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan saya bisa berubah menjadi lebih baik. Dulu adalah masa-masa yang sangat krusial dalam hidup. Karena pertama saya tidak dididik sebagai orang Kristen yang benar. Saya harus melewati fase orang tua yang dipasung. Dan beliau meninggal dan situlah saya baru merasakan bahwa, baru tahu bahwa itu adalah mama saya. Keluarga tidak mendidik secara kerohanian. Di saya bertemu dengan beberapa orang bule. Diajak join with us. Karena dasar firman saya tidak miliki. Saya ikut bersama mereka. Kurang lebih 7 tahun saya bergabung dengan sebuah komunitas penyembah setan. Saya menjadi salah satu orang satanik yang bertobat tertinggi sampai hari ini. Amerika udah ada 2 orang. Tetapi untuk Asia baru Mongol yang paling tinggi yang bertobat. Berarti Tuhan izinkan saya bertobat, mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu adalah mujizat paling besar yang saya dapat. Ada banyak orang-orang satanik pingin bertobat, pingin keluar dari komunitas tersebut. Tetapi mereka masih ada di sana. Justru saya yang Tuhan bawa. Dan akhirnya saya mengenal pribadi yang menjadi juru selamat saya sampai hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau bukan karena Tuhan Yesus, gak mungkin saya jadi artis, saudara. Ada yang bilang, ada yang ngegosipin bahwa saya masih terlibat satanik. Tidak, saudara. 97 fase pertama saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini, hal yang sama masih terjadi dalam hidup saya. Juru Selamat saya tetap Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang ngegosipin, Mongol itu masih aktivis satanik. Bahkan ada yang bilang saya terlibat perdukunan. Saya ingat baik-baik. Saya dulu ngurusin Lucifer, masa sekarang turun jabatan ngurusin Blorong. Udah PhD, teologi doktoral, turun TK kelas 2, SD kelas 2. Sangat gak masuk di akal. Tapi di saat saya belajar, Tuhan didik, Tuhan bawa, Tuhan proses. Di saat saya memperoleh kemenangan, saya bisa jadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal sampai hari ini. Amin. Siapa yang buat? Kalau bukan Tuhan Yesus gak mungkin. Lu mau pakai susuk berlian berapa puluh karat pun tetap mukamu gak mendukung. Muka saya kalau main film ya kebagian yang dibakar, tabrak mobil, begitu-begitulah jatuh dari pohon. Tapi siapa yang tahu saya adalah salah satu putra daerah dari Sulawesi Utara yang main film paling banyak sampai hari ini. Coba kalau bukan karena Tuhan Yesus, orang di Manado yang cakep-cakep banyak. Ya kan, ada Vero Walando yang artis, ada Dirli Idol. Yang menjadi rajanya Mongol, muka ala kadarnya, hidung pesek. Tapi filmnya 39, gak ada masalah. 7 jadi cowok, 32 jadi bencong, aman terkendali. Yang penting duitnya masuk. Nih dong. Di komik 8 mau jadi Sailor Moon, kek mau jadi Wonder Woman, kek mau jadi Catwoman, yang penting piti. Kalau orang Batak bilang itu apa, hepeng mengatur nagaraon. Nah, itu yang Mongol bilang, kalau duit saya jadi bencong dimarahin oleh gereja, balikin perpuluhannya. Jadi saudara yang terkasih, saya tadi ngejelasin rinci by rinci tentang satanik. Anda pingin tahu, nanti tinggal nonton YouTube-nya GSJS. Kalau udah nonton jangan lupa di subscribe.
Di like, share, komen, dan lonceng dipencet. Bayar ya pastor ya, jangan lupa loh. Gue ada promoin lo, endorse ini namanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya maaf satu-satu, hari ini paling terakhir. Apa yang ditakuti oleh penyesatan di dunia ini maupun okkultisme di dunia ini. Anda pasti tahu tentang Pak Daud Tony, pasti tahu tentang Pak Eko Hidayat, tahu pada beberapa hamba-hamba Tuhan yang dulunya masih berkecimpung dalam dunia okkultisme. Anda tahu mereka bertobat karena apa? Dan setiap anak satanik yang bertobat di gereja Tuhan tertangkapnya di saat ngapain? Ini adalah 4 hal yang saya mau papar hari ini. Pertama, yang paling pertama ditakuti oleh satanik adalah kuasa pujian penyembahan. Jadi teman-teman dari tadi lagi nyanyi, lagi nyembah Tuhan, saya aja nangis. Merasakan hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Satanik aja nggak akan pernah berani masuk ke sini kalau pujian penyembahan umat gereja GSJE sampai ke takhta Bapa bagikan dupa yang berbau harum. Prinsip satanik kalau itu terjadi, malaikat Tuhan berkemah menjaga gerejamu. Ingat baik-baik, kenapa malaikat Tuhan menjaga? Mohon maaf, bukan malaikat kerucuk yang jaga gereja, tetapi malaikat yang di rang ketiga namanya kerubim, di mana ada tabut perjanjian Allah terjadi. Mereka yang akan menjaga, berarti kita sebagai bait Allahnya Tuhan, maka mereka akan menjaga hidup kita. Amin. Keluar masuk kita akan diberkati, keluar masuk kita akan dilindungi oleh mereka. Terus buat apa Anda takut lewat kubur permisi? Itulah negara kita, udah dikasih tahu sama Tuhan, dahsyat kuasanya masih aja tetap permisi. Dikubur. Di luar negeri kubur dijadiin tempat buat nonton film bersama atau buat berkemah. Di kita di sini kubur sangat disakralkan. Nginjak kubur orang aja kita pakai minta maaf. Giliran nginjak kaki orang cuman, oh sorry ya bro, gitu doang. Coba kalau keinjak kubur, aduh sorry, aduh nggak sengaja, aduh maaf. Giliran kaki orang, sorry ya bro, gitu aja. Sama tanah kubur yang 5 meter di bawah dia juga gak berasa diinjek. Kita minta maafnya sampai bungkuk. Cuman Indonesia bawa makanan ke kubur bisa kesurupan. Saya punya temen tuh nganter bawa makanan ke kubur. Udah mau deket Natal, bersih-bersih kubur bawa makanan. Di tanah kusir. Makanan favorit engkongnya. Ternyata engkongnya dia doyan banget sama Fanta. Dia taruh engkong nih Fantanya ye. Minum ye. Udah tahu-tahu kesurupan. Orang tanya kenapa dia kesurupan Mongol. Karena ternyata engkongnya lahannya ranjang susun. Isi ulang, udah ada 2 orang di bawah sebelum engkongnya. Ternyata yang 2 di bawah gak suka Fanta. Sukanya Coca-Cola, kesurupan lah orangnya. Jadi kalau Anda mau bawa makanan minuman habis ke kubur, mending bawa air putih, netral, semua terima. Apalagi kalau ranjang susu, kubur susun, 5 orang loh. Kalau satunya nggak sukanya minum teh, lu bawa kopi, kesurupan juga. Dan itu dipercaya di Indonesia. Jadi di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyenangkan Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita. Lakukan dengan cara yang luar biasa. Jangan lagi main-main. Jangan sampaikan pada Yesus. Otak lu lagi mikir, ini cewek gue udah WA belum ya? Salah beban hidupku. Lagi nyanyi tahu-tahu. Ya yang ntar. Ya gimana? Lagi ibadah dah kamu ya. Terus udah begitu, kok Tuhan gak menolong hidupku? Bagaimana menolong hidupmu sedangkan engkau menyenangkan hatinya aja enggak? Ayolah bangun sikap hatimu untuk menyenangkan Raja di atas segala raja. Menyenangkan Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidupmu. Jangan usah main-main, masalah suara lu fales mah santai aja. Coba lu karaoke, di karaokean ngasih nilai 99, suaranya bagaimana? Fales. Jadi kalau Anda mau karaoke suaranya fales, nggak usah marah, memang karaoke dibangun buat suara yang ala kadarnya.
Coba cek, yang nyanyi paling banyak di karaoke adalah orang yang suaranya ala kadarnya. Dia bisa borong 3 lagu berturut-turut dia yang nyanyi. Jadi ayo sikap hati menyenangkan hati Tuhan. Covid boleh ada. Mau sakit apa lagi nanti selanjutnya ya kan, ini kan ada dari PSBB ke PPKM, nanti besok bahasa Indonesia, bahasa Inggris mah terserah. Ikan sama dulu kita kan ada PSBB, ya tuh. Pelajaran bangsa-bangsa gitulah. Sejarah perjuangan, pokoknya begitu PSBB. Terus Covid jadi ganti PPKM. Dulu adanya PPKN. Jadi PMP jadi PPKN. Nah Covid membuat hurufnya jadi PPKM. Ntar lama-lama bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Mau ribet pasti Pak. Emang siapa bilang Covid ini membuat kita nggak ribet? Khususnya kami yang hidung pesek. Ayo yang merasa hidung pesek, stres nggak Anda dicolok-colok? Stres Pak, sakit nyelekitnya sampai di hati Pak. Nggak ada kelembutan dari nakes, terus suruh dongak, dicolok begitu. Coy, rasakan sakitnya yang pesek, kena kulit bro. Udah gitu nggak ada permintaan maaf lagi, cuma bilang makasih ya, ya ampun Tuhan Yesus, pingin gua gampar kalau nggak ingat dosa. Coba gitu ya kan, buat yang hidung pesek, teman-teman nakes pegang pipi, maaf ya Mas Mongol ya, sabar ya. Kelembutan terjadi kita dongak sendiri. Udah begitu pakai masker. Di pesawat dibilangin Mas Mongol tolong ya masker 2 lapis. Sedangkan selapis aja kita udah ngap-ngap, apalagi 2 Pak. Tapi bahagia, nikmatin aja coy. Jadi ayo kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karena Mazmur 103 Tuhan bilang bahkan Tuhan membuang dosamu dari timur ke barat di saat engkau menyenangkan hatinya. Tuhan meluputkan engkau dari lubang kubur karena engkau menyenangkan hatinya. Engkau diberkati, disembuhkan sakit penyakitmu karena di saat engkau menyenangkan hatinya. Jadi miliki hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Kedua, apa yang paling ditakuti oleh satanik? Kita buka dulu Alkitab. Biar enak. Kenapa gereja setan takut banget dengan hal-hal seperti ini? Kita buka, nggak pakai 1 Yohanes, tapi kita buka Wahyu. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Oleh darah dan anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihinya, nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ada 2 hal di Wahyu 12 ini, ayat 11. Oleh kuasa darah anak domba Allah dan oleh kesaksian. Jadi kalau Anda ingin mengalahkan iblis, saksikan bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Sampaikan apa yang terjadi dan apa yang Tuhan buat sehingga menjadi indah. Sampai hari ini saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pandemi banyak stand up udah gak ada job. Saya masih stand up sekalipun by Zoom. Orang tanya, bisa kamu ngol? Bisa, buktinya masih diundang dan transferan 1 hari sebelum show udah lunas. Jadi lucu gak lucu, yang penting transferannya udah masuk. Gak ada beban bro. Lagian kita mau bikin orang ketawa bagaimana orang dia di mute. Itu ngoceh-ngoceh aja, ada yang ketawa dia geyeng-geyeng, berarti itu mungkin mujizat Tuhan, dia ketawa sendiri. Jadi minta di saat Anda lagi mau kemanapun termasuk hari ini. Minta kuasa darah anak domba Allah menutup hidupmu. Minta tudung keselamatan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus harta benda yang kami miliki yang Engkau beri untuk kami kelola. Tutup bungkus orang-orang yang kami kasihi. Keluarga kami Tuhan.
dengan kuasa darahmu, maka Anda tidak akan pernah bisa diserang oleh penyesatan maupun oleh para dukun. Mau diserang oleh santet nggak mungkin bisa diserang. Karena Anda semua tertutup dengan kuasa darah Kristus. Maka kita akan bisa menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Gak usah khawatir. Gak usah terlalu takut. Saya tadi udah bilang, kalau setan di luar negeri menakutkan bisa. Karena palanya ada senso gitu kan. Ininya ada panah, ada pisau di sini. Lah Indonesia mana yang serem setan Indonesia? Nggak ada, setan Indonesia mayoritas butuh dibantu. Buktinya mana? Suster ngesot aja ngesot. Coba jemaat yang hadir hari ini kumpulin duit beli kursi roda sumbang sama dia. Kan setidaknya Anda membantu. Kasihan loh cewek cantik-cantik sarjana lagi. Kan setan yang sarjana di Indonesia cuma dia. Yang lain belum tentu lulus sekolah. Tapi kalau udah bentuknya suster pasti udah kuliah di akademi keperawatan. Berarti suster ngesot kalau nggak D3 S1. Coba wewe gombel, pocong. Aduh di mana nakutin pocongnya. Tapi dia kamu lompat-lompat ngejar kita. Ya itu dia ngejar karena pingin dibukain. Kan tangannya diikat. Jadi dia ngejar tuh maksudnya tolong bukain. Kenapa bapak lari? Orang gua juga ngejar. Belum lagi kuntilanak di atas pohon. Coba. Apa yang menakutkan dari setan Indonesia? Nenek gayung, ya ampun Tuhan Yesus, so nenek-nenek lain yang tidak bertobat. Kemana-mana bawa galung, kalau dia bawa parang lu takut. Ini dia bawa gayung, kenapa harus takut? Lu kasih aja sabun, mungkin dia mau mandi gak ada sabun. Kasih sekalian sampo, mandi ge. Kenapa kita harus takut? Jadi di saat kita melangkah dalam hidup, mau ngapain? Mau usaha, mau ngapain? Mau meeting, tetap minta tudung keselamatan Tuhan. Tuhan, jagai perjalanan hidupku. Tutup bungkus aku dengan kuasa-Mu. Karena aku tahu aku umat lebih dari pemenang. Pasti Tuhan tolong. Karena kan Anda meminta, pasti Tuhan akan beri. Baru yang ketiga yang ditakuti oleh gereja setan. Oleh penyesat di dunia ini. Kuasa firman saudara-saudara. Jadi mulai hari ini, saya udah berapa kali bilang, tolong baca Alkitab yang rajin. Jangan baca majalah-majalah gosip. Ketemu setan masa lu ngomongin gosipnya? Kalau mau baca Alkitab jangan hanya tentang berkat. Anda hafal Matius 6 ayat 33, Ulangan 28 ayat 1 sampai 12. Jangan. Ketemu gereja setan engkau akan menjadi kepala, bukan diberkati setannya. Tapi coba baca 1 Yohanes 5 ayat 18, si jahat tidak bisa menjamahku. Takut setannya karena janji Tuhan terhadap dirimu. Jadi ayo teman-teman, ini lu pemain keyboardnya kayak di acara orang meninggal ya. Kepada keluarga sebelum jenazah dimakamkan, untuk melihat jenazah terakhir kali. Saya stand up di acara orang mati udah 4 kali. Orang tanya kenapa bisa ngol duitnya. Saya stand up terakhir di mana? Di Subang. Keluarga pada tawa semuanya. Selesai thank you saya mongol. Kak Mongol ada titipan dari mama. Buat ya uang tol Kak Mongol. Gue lihat 5 juta uang tol. Nggak jadi uang tol, antum ambas. Gue langsung lihat, 5 gram, Covid lagi turun harga emas. Udah. Berbahagialah ada Covid, Desember untuk ngasih mama lebih murah. Itu saya mama Manado sayang, baru-baru Agustus mau habis dia coba telepon. Beli akang mama cincin 1 deng kalung 1 nih. Kita bilang mak tunggu kita pindah agama. Belum apa-apa dok seminta mah. Belum lagi saudara yang satu. Hisu boleh kirim dok tuh celana PK yang mau jahit. Baru Agustus belum 31. Gak mau ngasih. Kejadian dari di Taman Eden pasti diungkit semuanya. Lu dulu kecil gua yang cebok-cebok. Oh cucu jom mulu napa 5 juta. Manado sayang ini gitu.
Jadi otomatis kalau Mongol Natalan selalu nggak pernah pulang kampung. Karena kalau sebelani Mongol pulang Manado Desember, ginjal ada di rumah sakit dititip. Limit kartu habis sayang. Jadi ayo kita kuasai firman Tuhan. Karena firman itu pedang roh. Dari selengkap senjata Allah, pedang roh yang paling luar biasa. Karena yang lain menahan. Pedang roh yang aktif. Bisa menebas. Bisa menusuk, bisa membunuh. Yang jadi masalah pedang roh anak Tuhan semuanya kayak pisau pramuka. Pendek-pendek begini. Kenapa pedang roh anak Tuhan kok pendek? Karena jarang baca Alkitab. Bagaimana imanmu bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan kalau Anda nggak pernah baca? Ayo mulai hari ini bangun dirimu untuk membaca firman. Mungkin sehari cuma 2 pasal atau 3 pasal. Ayo mulai. Ada yang tanya, Kak mulai dari mana? Ya mulai dari Kejadian. Atau memulai dari Mazmur, terserah. Yang penting baca sampai selesai. Maka akan menjadi rema dan kekuatan buat kita melewati hidup. Everything under control. Saya juga melakukan yang sama. Sampai hari ini saya nggak pernah pindah juru selamat. Gosip boleh bertebaran tentang Mongol. Tetapi tidak harus menghilangkan sukacita dari hidupku. Amin. Yuk coy kita laki, anak perempuan. Kalau kita stres, anak kita siapa yang ngurus? Tapi kan Kak Mongol namanya Mongol stres. Ya iyalah karena kacamatanya di kepala. Karena yang minus otaknya bukan matanya. Saya mata silinder nggak minus, yang minus otak. Jadi di atas dia. Biar acara gereja nggak jadi jorok gitu. Jadi dikacamatain, oh Tuhan. Nanti kalau baca baru diturunin karena udah silinder plus. Bahagia coy. Sampai hari ini saya bahagia. Jomblo tidak membuat saya harus stres. Dan buat teman-teman yang mau menikah, yang udah pacaran udah 2 tahun, nikahlah sekarang. Murah. Di warteg juga jadi tuh pesta, gak usah nyari gedung mahal-mahal. Orang batas cuma 25-30 orang. Lu sewa aja warteg 1. Jadi kan yang dicarinya kan halalnya, bukan yang dicari pestanya. Ya toh, kalau pesta di warteg gak usah ngeluh. Kalau ada yang ngasih amplop 10.000, ya anggap aja makan di warteg kan dapat orek. Terus 10.000. Jadi sekarang paling murah, saya sampai bilang nih kalau sampai COVID sampai akhir Desember nanti, gue mungkin akan segera menikah mungkin di Desember. Lumayan lo murah. Nggak harus nyari-nyari gedung ini. Secara kalau artis cari gedung kan harga yang cuma 50 juta jadi 70. Karena pasti artis malu nawari. Ini kata 40. Hah? Katanya stand up comedy termahal, nawar. Cuman anak saya bilang, papi nanti kalau papi nikah lagi nunggu aku lulus SMA ya. Hah? Oh Tuhan, 4 tahun deh papi udah ulang. Iya pi, soalnya kan ibu tiri jahat. Oh Bapak di sorga. Dicari tahu kenapa ini anak ngomong ibu tiri jahat. Oh ikutin omanya nonton TV. Dan gue sekali ketemu tuh emak nonton Ikatan Cinta. Apa yang mama gue lakukan, mami gue lakukan, TV-nya diomelin. Siapa tuh yang jadi cowok pemeran utama si Arya tuh? Lu si laki-laki gak punya pendirian. Lu udah tahu punya bini masih aja kegatelan. Datang lagi istrinya. Lu sih yang jadi cewek, yang jadi istri nggak punya itu. Jangan leto-leto begitu dong. TV diomelin. Mama saya cantik. Manado sayang. Saya jelek. Saya unik. Kalau Anda bilang saya jelek, tidak, saya unik. Bayangkan Mama Sanger itu anak lahir Mongolian face. Kalau bukan unik, apalagi? Ukuran Indonesia muka saya oke, mungkin oke, copet atau tukang hipnotis oke, no problem. Tapi kalau gua ke Korea, gua ke Beijing, gua ke Taiwan, ke Thailand, selalu pada nanya, are you Mongolian? Ya berarti gua dianggap orang Mongol. Cause you're like Jenis Khan. Ya ampun Bapak di surga. Aduh, kirain kayak Petrus, ternyata kayak Jenis Khan. Jadi nyantai anak muda. Lu mau pengen jadi anak muda yang berhasil, menjadi anak muda yang diberkati Tuhan. Cari gereja yang bisa membuat engkau bertumbuh. Salah satunya GSJS.
Gak usah khawatir. Masa muda selama kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun dan menjaga hidup kita. Amin. Mau jadi artis, boleh, lebih enak lewat stand up. Karena kami stand up hitungan menit bayarannya. Kalau main sinetron, beduh. Jam 6 pagi callingan, syuting jam 4 sore. Gak boleh nolak blacklist. 2 bulan syuting, setiap hari syuting. Bulan ketiga meninggal karena tipes. Mendingan stand up 15 menit, thank you saya Mongol, pulang. Gak ada briefing, gitu. Gak ada GR, mau GR apa stand up, gak ada yang mau diomongin. Itu enak, 15 menit pulang duit gede kayak Mongol. 70 juta keluar dari DKI Jakarta. Cuman berhubung COVID diskon 50% plus 20. Udah kayak matahari loh bre. Baru jangan lupa. Satanik paling takut dengan perlengkapan senjata Allah. Selengkap senjata Allah yang Anda miliki adalah salah satu, apa ya kalau mau bilang, senjata Tuhan yang bisa membuat iblis lari tunggang langgang. Lalu yang paling terakhir, kuasa Roh Kudus. Kenapa gereja setan, kenapa penyesatan di dunia hanya ngubek pribadi Yesus? Kenapa dia nggak ngubek pribadi orang-orang lain? Kenapa hanya agama Kristen yang jadi musuh utama? Karena hanya agama Kristen yang menyatakan iblis, setan dan antek-anteknya adalah musuh Allah. Betul? Betul. Kalau agama mungkin yang lain-lain, kepercayaan yang lain-lain, ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Ada jin putih, ada jin hitam. Kalau kita dalam kekristenan semuanya dilarang Tuhan. Jadi otomatis buat teman-teman semuanya wajar lah kalau kita memang jadi sasaran empuk. Tetapi di saat Anda punya gereja dan Anda bertumbuh, Anda bisa mengalahkan mereka kok. Santai. Nggak usah. Hardiklah setan itu dengan apa? Dengan jarimu. Ketemu ada anak gereja setan yang mencoba mengganggu Anda. Gunakan jari. Kenapa harus pakai jari? Mazmur 144 ayat 1. Kenapa harus pakai jari? Ada alasannya saudara. Mazmur 144 ayat, cakep kan bajunya Mongol? Endorse saudara. Ya, jadi kalau Anda pengen baju seperti Mongol tinggal ke Plaza Indonesia lantai 3 ada nama tokonya Rekas. Cepet kan? Mazmur 144 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi minta Tuhan ajarin jari-jarimu untuk berperang. Jadi kalau ada penyesatan yang mencoba datang kepada Anda, tinggal pakai jari dalam nama Yesus. Hancur. Hancur. Kenapa? Otoritas ada di jarimu dan mulutmu. Jadi nggak usah khawatir. Jangan mau dihakimi orang, ingol lu udah gendut. Biarin aja. Gendut lambang orang mapan. Buncit lambang orang apa? Diberkati Tuhan. Jadi buat Anda yang six pack, jangan pernah mengintimidasi kami yang buncit. Dan Anda yang buncit seperti Mongol, jangan ketemu orang six pack pura-pura tarik napas. Oh gimana bro? Iya gitulah bro. Nggak napas, meninggal. Lepas aja. Karena ini lambang mapan, cewek lebih mencari cowok buncit daripada six pack. Kenapa cewek nggak suka cowok six pack? Percuma, makannya dihitung kalorinya. Makanan aja kalori dihitung, apalagi harga. Tapi coba sama cowok buncit, ya, nggak pernah malu nambah. Apalagi ngana dapat cowok Manado, aduh Bapak di sorga. Kalau nasi ngana ngasih pindah ke belakang, habis deng piring. Jadi nyantai sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ya wajar kita buncit diberkati. Tapi ingat yang buncit jangan terlalu berlebihan. Surga tidak menerima dirimu. Kenapa buncit tidak masuk surga? Karena pintu surga
sempit. Orang bilang langsung, Mongol nyak masuk berarti ngana. Tenang sayang, setengah Cina ada orang dalam. Ya tak? Jadi santai, mau penyesat sebesar apapun, sebanyak apapun yang mau datang ke gereja GSJS. Kalau dengan ibadah seperti tadi, tumbang satu-satu. Kenapa? Karena gereja yang punya hadirat Tuhan, gereja yang tidak akan pernah bisa dijamah oleh siapapun. Dan Anda sebagai jemaat Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini, milikilah hati yang pingin menyembah Tuhan. Karena dalam hadiratnya Tuhan akan memenuhi dirimu dengan bahasa roh, dengan karunia roh, dengan manifestasi roh. Jangan kau tutup dirimu kayak lagunya si Stinky. Jangan tutup dirimu, gak usah. Buka buat Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu dan memberkati hidupmu. Saya saksi hidup kebaikan Tuhan. Saya lahir dari anak haram dibilang waksaman dunia. Karena surat baptis saya hanya nama Roni. Kalau pastor Andrew Gunawan. Ya tuh, ketahuan berarti papanya Pak Samuel Gunawan. Saya hanya nama Roni, gak ada marga. Surat baptisnya aja 2 warna tintanya, 1 hitam 1 biru. Bayangkan surat sakral ditulis sama 2 pulpen, berarti kehabisan tinta. Dari kecil saya masih dari SD sampai SMP, kalau lewat rumah orang diteriakin anak orang gila. Apa yang membuat saya harus sukses? Saya ingin menjadi bukti bahwa saya bisa berhasil sekalipun dianggap anak haram. Dan itu terbukti sayang. Jelek anak haram, mak gua dipasung tapi bisa makan sama presiden. Dahsyat kan Tuhan? Tuh. Jadi buat Anda hari ini yang cakep, yang cantik, motivasikan dirimu dengan apa? Kak Mongol aja yang begitu bisa sukses, masa gua nggak bisa sukses? Apa yang Anda harus lakukan? Ini paling terakhir. Datangi orang tuamu. Minta maaf kalau pernah menyakiti hati mereka. Minta maaf mungkin lewat perkataan membuat mereka terluka. Lakukan pemberesan. Setelah itu minta doa restunya. Mah, aku mau merantau ke Jakarta. Doakan aku biar aku sukses. Baru yang kedua apa? Kemampuan dirimu. Mampu tidak Anda mau berjuang. Baru yang paling penting, jangan pernah lupa penyertaan Tuhan. Doa ibu, doa orang tua, kemampuan diri dengan pondasi penyertaan Tuhan, kesuksesan masih akan menjadi milik Anda. Amin. Amin. Jadi gak usah khawatir, hidup ini indah, hidup ini dahsyat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Jadi jangan pernah jual imanmu cuman gara-gara apapun yang kecil. Tetap pertahankan Kristus dalam hidupmu. Kenapa pertahankan Kristus? Satu-satunya yang menjanjikan surga hanya Yesus Kristus. Amin. Bahkan apa yang dia bilang? Tuhan menyediakan tempat bagimu di surga. Berarti kita gak pernah salah milih juru selamat namanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.